kegiatannya Media Tama mudah-mudahan berhasil nanti menjadi 100 webinar dalam masa COVID ini. Nanti bisa masuk ke Guinness Book ya, Mas Denny ya. Amin, Pak. Oke. Ya, kita dukung. Kalau itu kita dukung. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah gabung. Dan pada siang ini kita ngambil judul New Normal Budaya dan Perspektif K3 pada Pandemi COVID-19. Dari data yang ada, seperti kita ketahui bahwa kita bisa melihat seluruh dunia lebih dari 200 negara menghadapi musuh yang tidak tampak. Dan COVID-19 telah menjadi bencana di tahun 2020. Sepakat kita semua penyebaran lewat droplet, walaupun ada yang mengatakan menjadi banyak yang menarik, bisa dari tangan, bisa dari kaki, bisa dari sepatu. Tapi sekali lagi adalah konsepnya adalah human to human, kemudian nanti akan dikenal namanya ada yang OTG, ODP, PDP, dan kemudian kalau positif, nostrata, tidak lihat umur, tidak lihat suku, dan tidak lihat hal-hal yang lainnya. Sampai hari ini belum ada vaksinnya, dan ini menjadi persoalan. Karena itu saya selalu mengatakan, dalam kondisi seperti ini, berubah slogan kita dulu. Kalau dulu dinyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau saat ini mungkin bersatu kita hancur, bercerai kita menang. Nah, karena itu kita melihat peranan K3 dalam memutus penyebaran ini belum ada, dan COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Dan virus baru ini tidak dikenal sebelumnya sejak wabah di Wuhan, Tiongkok. Oke. Dari data-data yang ada, kalau kita lihat, di Indonesia sudah banyak regulasi yang mengaturnya, sehingga ini menjadi menarik. Mudah-mudahan nanti Mas Denny sudah bisa memasukkan seluruh regulasi yang berkaitan dengan COVID ke dalam MIKA-nya. Ya. Dari data yang ada, kami melihat bahwa di saat ini per tanggal 10 Juni itulah angka yang paling tinggi di Indonesia, ada 1.241 positif. Dan ini menjadi angka pertama yang tertinggi sejak adanya COVID. Dan kemudian sebelumnya tanggal 9 itu ada 1.042 yang dinyatakan positif, kemudian tanggal 6 bulan 6 993, tanggal 11 bulan 6 itu 979, dan sebelumnya jauh di tanggal 21 bulan 5 adalah sekitar 973. Artinya dari data ini kita sudah melihat data ini semakin naik nanti karena memang semakin banyak orang yang ditres dengan pendekatan jadi dengan SWAT dan lain-lain. Jadi angka itu kita harus lihat bahwa pemerintah sudah merencanakan di atas 10.000 yang akan dilakukan swab dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa saya selalu menggunakan gambar ini menjadi menarik. Siapakah aku daerah COVID-19 ini? Apakah kita masih pada zona ketakutan? Atau kita sudah masuk pada zona belajar? Atau kita sekarang sudah masuk di zona bertumbuh? Ini hal yang mungkin perlu kita klarifikasi masing-masing kita untuk bisa melihat. Kita berharap bahwa kita sekarang sudah berada di zona bertumbuh. Kenapa? Karena kita mulai harus menjaga emosi supaya jangan menjadi imun kita berkurang, dan juga kita harus mulai mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Dan sekarang banyak dilakukan orang menjalin kreativitas dengan menggunakan teknologi-teknologi, apakah dia webinar dan lain-lain. Nah, ada juga hal yang kita ingin lihat, kondisi saat ini adalah, mari kita sepakat, jangan berpikir pandemi ini sementara. Ini mirip katak yang dikuali dengan airnya dipanaskan. Karena ini bisa sampai 1 atau 2 tahun menurut Bill Gates. Dan kita melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang perlu kita sikapi. Di sisi lain adalah bisnis yang terpuruk harus survival mode dibangun atau pivot usahanya. Kalau bicara pivot bisnis sekarang adalah semua orang mengatakan mampu nggak perusahaan itu bertumpu pada tumpuan kakinya untuk menggerakkan semuanya. Dan ini saya pikir ini mulai banyak industri. Ada satu industri besar yang merubah dari dia garment menjadi pivot dengan dia mencoba melakukan membuat masker kain. Dan ini menjadi menarik juga.
Di sisi lain adalah bisnis yang booming harus branding dan soft selling, jangan hard selling. Dan ada yang menarik bagi saya adalah makhluk yang bisa survive bukan yang paling besar, kuat, atau kaya, tapi yang paling bisa beradaptasi. Ronald Kasali waktu itu menyampaikan, belajarlah dari kecoa dan bunglon. Saya sempat lama merenung ini, kenapa harus kecoa dan bunglon ya? Tapi setelah saya lihat memang benar. Bahwa kecoa walaupun kita semprot dengan DDT, dengan penyemprot nyamuk, ya tetap dia masih bisa hidup lama, nggak lama kemudian setelah hilang baunya. Artinya apa? Sedangkan kecoa saja dan bunglon bisa hidup dalam segala situasi, masa manusia tidak? Karena itu hadapi dan terima kenyataan. Dan kita lihat juga pengusaha harus berhitung terhadap cash flow dan investasi yang dilakukan. Kemudian dari gambaran ini kita juga bisa lihat bahwa menurut Forbes April 2020, bahwa dengan akibat ada pandemi COVID ini, maka work from home dan pandemi COVID ini membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Pertama adalah increase confidence in technology, technical, dan performance, atau kita mulai yakin sekarang dengan digitalisasi. Dan long term decrease dalam bisnis travel ini juga semakin menjadi menarik, bahwa ternyata Lion Air menyatakan tidak terbang lagi karena banyak kendala, dan ini menjadi menarik juga. Kemudian government strengthening dalam e-service. Kita sudah mulai lihat sekarang pemerintah lebih mengutamakan dengan e-services. Kemudian government dan bisnis mulai mengalokasi beberapa budgetnya untuk kebutuhan healthcare. Dan kita lihat muncullah startup dalam healthcare yang sekarang semakin ramai. Orang yang dulunya seperti kita bilang tadi menjahit yang lain, sekarang fokusnya membuat masker kain dan lain-lain. Kemudian education dan training akan ditransformat. Ya, salah satu adalah yang dipilih blended training atau menggunakan virtual training. Dan kemudian kita mungkin harus mulai melakukan beberapa atensi berkaitan dengan lingkungan dan safety. Untuk hal ini memang kita menjadi menarik karena kami melihat bahwa sektor industri yang terpengaruh COVID ini semakin banyak. Para wisata orang sudah mulai banyak belum jalan lagi, sudah mulai bosan, mungkin sudah mulai jenuh. Di sisi transportasi, kemudian ya UMKM, ancaman turunnya permintaan masyarakat, ternyata sekarang sudah mulai berubah, mulai banyak orang yang melirik UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Tapi di sisi lain adalah wabah PHK akibat COVID ini juga menjadi menarik. Bahwa angka PHK yang kita lihat ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan, bahwa apakah usaha yang ada sekarang harus menjadi mem-PHK orang. Ini juga harus kita lihat dalam konteks yang bicara budaya dan perspektif K3. Ya. Dan dari gambaran yang kita sudah lihat, dari data yang kami coba kumpulkan, bahwa data yang ada sudah mulai melandai beberapa negara. Italia kemarin sudah celebrate dengan menyatakan dia keluar dari lockdown. Banyak negara, dimulai dengan Taiwan sebagai negara pertama yang bebas, dan kemudian banyak hal. Tapi hari ini menarik, kita baca tadi berita bahwa India sudah masuk ke gelombang kedua. Jadi second wave sudah terjadi di India, dan ini harus hati-hati kita. Oke. Kita coba melihat bahwa estimasi kurva pandemik ini seperti apa di Indonesia. Kita mengatakan dalam beberapa kesempatan dan pemerintah sudah membaginya dalam 4 tahapan. Dimulai dengan outbreak, kemudian tahap pengendalian, dan nanti terakhir adalah tahap melandai. Di mana kita sekarang sudah masuk dalam tahap stasioner, dan sudah mulai banyak provinsi yang menyatakan dirinya tidak lagi PSBB. Termasuk Jakarta sudah dimulai secara transisi, secara bertahap, kemudian Jawa Barat, dan lain-lain. Dan yang paling duluan adalah kalau kita lihat Banten, dan tapi ini menjadi menarik, Sulsel ini juga sedang ramai di Sulsel karena banyaknya kemarin jenazah yang dibawa oleh keluarga dari rumah sakit. Oke, karena itu maka kita lihat analisa potensi risiko menjadi menarik dengan gambaran tadi, bahwa terganggunya proses impor dan ekspor barang, bahan baku, dan hasil produksi menjadi menurun, para wisata, penerbangan, dan lain-lain. Ekonomi Cina jatuh, berdampak pada sebagian besar pasar produk dunia dihasilkan dan memiliki pabrik yang ada di Cina, sehingga sistem perdagangan terdampak besar, kita rasakan itu. Sehingga Presiden mengatakan kalau bisa kita mandiri sekarang dengan produk kita, dan mudah-mudahan ini menjadi menarik, karena McKinsey mengatakan dan Forbes, Indonesia mungkin akan menjadi negara nomor 4 yang mampu survive. Mudah-mudahan kita doakan itu.
Tapi di sisi lain adalah domino efek berdampak pada rantai pasok global, adanya ketidakpastian secara global. Di sisi lain tingkat kematian juga masih meningkat dan ini yang mungkin kita perlu mewaspadai. Analisa potensi peluang globalnya adalah meningkatnya kreatif UMKM dalam menciptakan produk langka di pasar seperti hand sanitizer, sehingga banyak sekarang merek-merek hand sanitizer yang muncul, online semakin merebak, kemudian menekan angka polusi dikarenakan masyarakat takut keluar dari rumah. Dan ini menjadi menarik. Kenapa saya mengatakan menarik? Angka dari kartu kredit saya sudah kecil sekali, karena selama ini kita keluar di rumah, angka kartu kredit meningkat. Ini menurun tajam. Dan saya bilang, wah ini bagus juga. Tidak hanya polusi, tapi ternyata angka kartu kredit juga menurun. Dan masyarakat semakin memilih metode pembayaran digital sebagai antisipasi paparan virus, hingga ini juga menjadi hal yang kita harus waspadai. Apakah kita memang harus nanti menggunakan dalam industri 4.0 adalah digitalisasi, money digitalisasi. Kemudian meningkatnya penerapan protokol-protokol K3 pada setiap aktivitas untuk menekan tingkat potensi paparan. Dan ini kita lihat semakin menarik. Saya mendapat banyak sekarang protokol-protokol yang sudah dibuat dalam video dan lain-lain. Terakhir tadi saya lihat adalah Sogo sudah mengeluarkan, dan kemudian semua mall di Jakarta sekarang sudah membuat dengan banyak engineering control. Salah satu ngambil tiket parkir sudah tidak lagi menekan pakai push tangan, tapi sudah menekan dengan menggunakan energi tangan. Antisipasi pencegahan penularan dengan membuat kebijakan kerja dari rumah bagi karyawan tidak dipaksa keadaan untuk hadir di kantor. Ini juga sudah dilakukan dengan protokol. Kemudian persoalannya adalah kita harus melakukan latihan untuk persiapan penutupan kantor, karantina, keadaan darurat, kesehatan, serta gangguan transportasi umum dan penyedia layanan. Ini menjadi persoalan. Karena itu maka menarik. K3 itu sudah dari awal sejak tahun 70 sudah mencoba mendefinisikan kondisi ini dengan pertama, diharapkan setiap tempat kerja mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini perintah pertamanya. Dan perintah keduanya adalah mengendalikan, meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karena itu menjadi menarik. Bagaimana kalau kita mau buka kantor? Syarat-syarat K3 sudah mengatur. Antara lain di sana dinyatakan harus dilakukan pencegahan pengendalian timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan debu, dan lain-lain. Kemudian memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Ini semua adalah problematika kita saat ini dalam kita melakukan kembali ke kantor atau yang sering disebut dengan new normal ini. Apakah kita sudah siap? Ini mungkin juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kita nanti dalam diskusi. Dan ada hal yang juga kita ingin katakan bahwa K3 dan strategi bisnis itu sangat menarik kita perlu dalami dalam situasi COVID ini. Peter Drucker dalam quote-nya selalu mengatakan, the first duty of business is to survive. And the guiding principle of the business economy is not maximum of profit, tapi avoidance of loss. Karena itu maka, kalau kita melihat dengan gambaran ini, K3 dan strategi bisnis menjadi sesuatu yang harusnya kita lihat. Dan kemudian di sisi lain, ILO melalui konvensi 155 itu menyatakan bahwa ada tugas dan tanggung jawab pengusaha. Saya tidak perlu baca semua, tapi menjadi menarik yang saya buat merah. Tugas dan tanggung jawab pengusaha adalah bila perlu menyediakan alat pelindung diri tanpa biaya untuk pekerja. Bila perlu menyediakan fasilitas untuk menangani situasi gawat darurat dan kecelakaan termasuk P3K. Maka ini harusnya adalah tugas dari pengusaha dalam konteks bagaimana mereka melakukan review terhadap tempat kerja. Dan karena itu ini juga menjadi sesuatu yang harusnya kita wacanai dengan baik. Di sisi lain, tugas dan tanggung jawab pengusaha ini juga harus kita lihat dari sisi pekerja. Seperti apa kita melihat dari sisi pekerja? Ya. Kalau kita lihat dari sisi pekerja, bahwa ada hak dia untuk menghindari dirinya dari situasi tempat kerja di mana mereka memiliki justifikasi yang wajar, bahwa ada bahaya yang serius dan mengancam hidup dan kesehatan tanpa ada jaminan atas konsekuensinya. Nah, karena itu menjadi hal juga harus kita lihat dalam perspektifnya, bahwa K3 itu di satu sisi pengusaha sudah diatur, di sisi pekerja juga sudah diatur. Karena itu maka kewajiban kita lah untuk mendorong ini semua untuk lebih terbuka dalam situasi saat ini,
sehingga kita bisa melihat bagaimana perilaku masyarakat nantinya. Ya, kalau kita lihat perilaku masyarakat dalam COVID-19 ini sudah menjadi menarik. Pertama adalah dimulai dengan ditandai stay home lifestyle. Dulu orang disuruh tinggal di rumah, ampun. Sekarang kita keluar dari rumah, malas. Jadi berarti ini sudah berubah. Kemudian yang di sisi lain adalah bottom of the pyramid. Bagaimana kita melakukan piramida Maslow, bahwa konsumen kini bergeser kepada kebutuhan dari puncak piramida, yaitu aktivitas dan ekstrimnya, menjadi ke dasar piramida, yaitu hanya makan dan kesehatan saja yang dipikirkan. Tidak lagi hanya aktualisasi diri. Dulu orang pakai sepatu beli, sekarang sepatu biasa pun bisa. Ya kan? Karena nggak pakai sepatu pun malah banyak. Celana pendek pun banyak sekarang di rumah. Itu menjadi satu budaya. Kemudian dari sisi lain adalah virtual. Go virtual menjadi menarik, kita sudah tadi bahas. Dan yang menjadi menarik berikutnya adalah empathy society. Ini menjadi menarik. Nah, karena itu maka kita mulai masuk ke dalam think tank new normal sekarang. Prinsip filosofi adalah plan for the best, but prepare for the worst. Rencanakan yang terbaik, tetapi bersiap menghadapi kondisi terburuk. Think new normal ini sudah dinyatakan oleh Harvard Study bahwa ini akan sampai 2022. Artinya apa? Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus prepare untuk ini. Dan untuk memprepare ini, kita diminta untuk mulai membangun budaya, supaya budaya itu semakin baik, seperti apa misalnya. Nanti akan coba kita dalami. Nah, kemudian dari gambaran tadi, kita sudah mulai melihat, pemerintah sudah melakukan timeline of Indonesia Economic Recovery. Jangan kita persoalkan lagi kok pemerintah sekarang berpikir ke arah ekonomi. Persoalan ekonomi dan persoalan kesehatan. Kita ingin mengatakan state pemerintah terakhir yang kami dapatkan adalah 80% fokus kepada kesehatan. Karena itu maka protokol semua yang muncul adalah berkaitan dengan kesehatan. Tapi ekonomi mungkin tidak mungkin kita biarkan juga untuk tidak diproduktif. Karena itu kita sudah mulai dengan fase 1. 1 Juni sudah kita mulai dengan banyak tempat, salah satu rumah ibadah sudah dibuka. Dan kemudian yang kita perlu sorotin adalah di fase 5, yang ini akan terjadi sekitar bulan Juli akhir. Apa yang terjadi? Semua industri akan bergerak. Bagaimana persiapan kita terkait dengan protokol K3? Apakah kita sudah well informed untuk ini? Yang kami lihat adalah kita hanya lihat sekarang banyak protokol hanya berkaitan dengan kesehatan. Protokol K3-nya bagaimana? Ini yang mungkin kita perlu memberikan pencerahan kepada teman-teman untuk mulai melihat bahwa ada protokol K3 yang harus kita bangun. Ya. Fokus penanganan COVID, kalau kita lihat saat ini adalah, mari kita lihat dari sisi kuratif, upaya kesehatan cukup banyak yang dilakukan, sampai ada pembangunan rumah sakit darurat. Kemudian begitu banyak laboratorium pengujian COVID. Pendanaan unlimited, kalau kita boleh bilang, tapi sudah dialokasikan sekitar 401 triliun untuk sosial industri dan pemulihan ekonomi. Kemudian di sisi bentuk pengamanan, alat pelindung diri, masker, RDT, RT, PCR, obat, dan lain-lain ini sudah semakin masif. Di sisi preventif promotifnya adalah kita melihat bahwa promosi kesehatan melalui sosial media dan media massa sudah sangat masif. Alokasi anggaran promosi kesehatan unlimited. Surveillance aktif terkait dengan status kesehatan, kondisi sosial ekonomi maupun epidemiologi itu lancar. Persoalannya adalah K3 belum menjadi bagian dalam penanganan COVID-19. Saya bilang sudah. Tapi bagaimana bentuknya, ini yang mungkin kita harus sebagai orang K3 mulai melihat ini dengan perspektif yang lebih baik. Ya. ILO dalam seruannya yang disampaikan dalam tahun 2020 ini di saat bulan K3 internasional, tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID hanya dapat diatasi jika ada respon global dan terkoordinasi dengan kerjasama yang kuat. Karena itu banyak aspek yang perlu disatukan untuk mengurangi dampak krisis kesehatan ini pada dunia kerja. K3 tetap menjadi investasi utama untuk melindungi kesehatan pekerja dan memastikan kelanjutan usaha. Jadi clear, artinya K3 menjadi investasi utama untuk melindungi kesehatan pekerja. Nah, karena itu kalau dia K3 menjadi investasi utama, kita mulai melihat sejauh mana kesiapsiagaan darurat dalam sistem manajemen K3 dan ISO 45000.
Pendekatan SMK 3 dan SMK 5000 memastikan bahwa pertama adalah penerapan tindakan pencegahan dan perlindungan dilakukan dengan cara yang efisien dan koheren. Dan ini harus kita kuatkan dengan jaminan. Dan memang menjadi banyak pertanyaan teman-teman. Bagaimana mau melakukan audit ya? Saya mengatakan pada teman-teman, justru ini yang harus kita bedah sekarang. Sejauh mana? Apakah kebijakan tentang COVID ini sudah dibuat? Sejauh mana perusahaan mempersiapkannya? Bagaimana kebijakan-kebijakan terkait ditetapkan? Kepemimpinan K3 yang transparansi, show-up, kreatif, rendah hati, tanggung jawab, dan resilient. Karena kita melihat, saat ini kepemimpinan K3 menjadi ujian. Kemudian semua elemen tempat kerja harus mulai kita nilai bahaya dan risiko serta peluang dipertimbangkan. Muncul pertanyaan teman-teman, loh, kami sudah melakukan mitigasi risiko, kami sudah membangun hiradisi. Apalagi yang harus kita lakukan? Muncul persoalan baru, ada bahaya baru, namanya COVID. Berarti kita harus mulai menilai bahaya dan risikonya. Dengan kita melakukan mitigasi, maka kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah kita. Kemudian mendorong langkah-langkah pencegahan yang efektif, engineering control, administrative control, dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi persoalan kita tadi. Kita sudah sampaikan, mal-mal sekarang sudah melakukan banyak engineering control. Lift-nya sudah mulai main bukan tas pakai tangan, tapi pakai kaki. Kemudian memencet dan membuka pintu tidak lagi menggunakan tangan, tapi sudah engineering control. Dan kemarin yang menarik adalah Gojek pun sudah melakukan engineering control. Dia buat sekat di belakang driver. Itu sesuatu engineering control yang harus kita lihat dalam perspektifnya. Kemudian memberikan informasi dan komunikasi dengan otoritas kompeten terkait lingkungan sekitar dan layanan tanggap darurat. Dan karena itu juga menjadi hal yang kita lihat dalam pendekatan berbasis risiko, bekerja selama wabah COVID akan membutuhkan pendekatan berkaitan dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Maka diminta adalah lakukan penilaian risiko COVID sebelum kembali bekerja. Pertimbangan risiko dan memulai kembali proses dan memastikan protokol K3 dan kesehatan masyarakat sudah ada. Dan ini menjadi menarik, begitu banyak sekarang yang men-share protokol-protokol untuk bisa dipelajari oleh semua orang. Dulu kita lihat tidak ada yang punya protokol, sekarang semua hampir harus dengan protokol. Apakah menjadi menarik kita persoalkan ini? Ya, kenapa? Semua orang sekarang harus taat. Kepatuhanlah yang membuat angka COVID ini akan turun. Karena itu protokol menjamin dan meminta kepatuhan tersebut. Tinjau penilaian risiko yang ada, di mana langkah-langkah distancing sosial diperlukan, perubahan pola kerja diperlukan, dan atau kekurangan pasokan APD telah diidentifikasi. Perlu mempertimbangkan risiko yang terkait dengan memulai kembali proses kerja atau peralatan setelah tidak digunakan setelah suatu periode. Kita tahu bahwa 2-3 bulan perusahaan sudah ditutup, kita harus berani mengatakan bahwa di tempat kerja tersebut pasti sudah sesuatu risiko baru muncul. Dan karena itu kita perlu mulai melihat seperti apa. Oke, mengizinkan pekerja menjadi berkaitan dengan tempat kerja juga sesuatu yang harus kita lihat dalam jangka panjang, dan kita harus melakukan terus meninjau dan perbarui saat bekerja masuk dalam kondisi new normal. Ya, pandemi COVID menunjukkan peran penting K3, kita sudah sepakat tadi, untuk pekerjaan yang layak dan memastikan bahwa tempat kerja itu aman dan sehat. Dan karena itu yang kita harapkan sekarang adalah pemerintah, perusahaan, dan pekerja harus bersiap menghadapi new normal di lingkungan kerja. Tidak ada lagi kata tidak. Dan ini menjadi kekuatan kita. Ya, saya ingin menunjukkan satu foto. Ini yang menjadi menarik bagi saya. Pertama adalah foto yang di tengah saya mulai. McDonald ditutup, semua orang kumpul. Saya nggak tahu. Kata-kata di sini apa tepat? Coronavirus and stupidity. Tapi saya bilang, ya ini stupidity. Kenapa? Udah tahu udah bahaya, McDonald tutup, ngapain harus diambil? Tapi ada budaya orang Indonesia adalah kepingin selfie. Selfie-nya ini yang jadi muncul. Dan ini menjadi persoalan. Di sisi lain, di negara lain, semua orang kemana-mana sudah menggunakan masker. Di kita nggak pakai masker pun nggak apa-apa. Akhirnya keluarlah peraturan gubernur, kalau nggak pakai masker, denda 250.000. Mulai orang teriak. Kan ini menjadi menarik. Tapi di sebelah kanan, ini adalah industri yang saya bilang tadi sudah merubah pola. Dia sudah melakukan banyak hal perubahan dengan tempat kerja dulunya duduknya rapat-rapat, sekarang jarak 1 meter. Pertanyaannya adalah,
kepada kita, ada nggak peraturan yang mengatur jarak antara satu orang dengan satu orang lainnya di tempat kerja? Ada. Peraturan pemerintah banyak sekali mengatur ini. Dinyatakan adalah harus jarak 2 meter, tapi minimal 1 meter pun dimungkinkan karena kita dengan tempat kerja yang ada. Ya. Kemudian karena itu maka kita mulai masuk dalam no time untuk kita mulai melihat kebijakan ketika menyambut new normal itu seperti apa sih? Saya selalu mengatakan now is the time. Manajemen risiko kita lakukan, kemudian dari manajemen risiko kita bisa melakukan evaluasi dan hal-hal yang lainnya, sehingga kita bisa menentukan dalam risk management kita seperti apa kontrol hierarkinya. Dari kontrol hierarkinya itu yang kita lihat adalah fokus kita selalu biasanya ke arah PPA. Tapi kalau hari ini kami ingin mengajak kepada kita semua, mari kita lihat bahwa PPA itu nanti akan menjadi bagian tersendiri. Yang kita perlukan adalah sejauh mana engineering control yang harus kita lakukan di tempat kerja. Karena melakukan eliminasi tidak mungkin. Nah, karena itu penilaian risiko COVID dinyatakan dalam kita melakukan tempat kerja. Pertama adalah mengeliminasi semua sumber bahaya, kemudian mereduce-nya, melakukan isolasi supaya jangan terjadi kasus sampurna misalnya. Di sampurna itu tidak diisolat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita tahu sama-sama semua beritanya, banyak pekerjaannya. Kemudian melakukan administrasi. Administrasi apa? Kontrol administrasinya. Orang yang usianya tua seperti saya, kalau dia kondisi fisiknya tidak kuat, dan temperaturnya di atas 37,3, sebaiknya dikerjakan saja dari rumah. Kemudian bagaimana pemilihan PPE? PPE pun menjadi ramai sekarang soal masker. Masker kain atau masker medik. Kita sarankan sebaiknya menggunakan masker kain. Tapi bagaimana caranya? Nanti akan kita coba bahas. Dan kemudian menjadi menarik adalah behavior, perilaku. Perilaku ini yang harus kita waspadai sekarang sebagai kita orang ketiga untuk mulai melihat. Behavior menjadi kata kunci dalam kita mencoba menilai risiko berkaitan dengan COVID. Kenapa? Sudah ada orang yang 3 bulan di rumah, behaviornya pasti berbeda. Dan karena itu maka kita harus melakukan kaji risiko. Ya. Kaji risiko ini yang kita harus sampaikan adalah setiap perusahaan dan tenaga kerja wajib melakukan kaji risiko. Pertama adalah commit to process safety. Artinya apa? Proses safety culture-nya seperti apa yang harus diurai? Bagaimana compliance terhadap standar? Bagaimana proses safety kompetensinya harus kita bangun? Bagaimana workforce environment-nya? Kemudian bagaimana stakeholder yang harus kita libatkan dalam pelaksanaan ini? Kemudian bagaimana kita memberikan pengetahuan, understand hazard dan risk-nya ini. Kenapa sih setiap tempat kerja sekarang ada yang kemarin ramai juga, kok sekarang kita masuk di musola juga tidak boleh lagi masing-masing harus bawa milik sendiri, tidak lagi disediakan. Ini menjadi hal yang kita harus sampaikan berkaitan dengan understand hazard dan risk-nya. Kemudian sejauh mana kita mampu memanage risk-nya berkaitan dengan SOP, sebuah practice-nya yang kita tahu, manage risk-nya ini akan menjadi menarik. Ada yang menarik adalah banyak peralatan yang mungkin tidak bisa lagi kita lakukan dengan hal-hal yang menjadi clear. Nah, karena itu 5 step approach yang diminta adalah secara garis besarnya, identify the hazard, kemudian identify siapa yang mungkin nanti terkena dan bagaimana terkenanya, kemudian kita mengevaluasi risiko dan mengidentifikasi dan memutuskan berkaitan dengan risk control-nya terkait dengan K3, kemudian mencatat siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan ini. Dan yang menjadi menarik adalah mencatatkan semua temuan, finding, melakukan monitor dan mereview risk assessment dan update kapan ini dibutuhkan. Dan ini menjadi disiplin kita yang harus kita lakukan dengan baik. Tidak ada lagi entar-entaran atau nanti aja lah orang nggak perlu. Karena itu MOC menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. ILO dalam Return to Work ada 10 poin yang disampaikan. Pertama adalah membangun tim. Dan kita sudah tahu gugus tugas sekarang menjadi salah satu yang diharuskan. Kemudian mendesain kapan harus dibuka kembali, bagaimana untuk kembali tempat kerja dan harus lakukan apa. Kemudian mengadop engineering, organisasional dan administratif measure seperti yang dilakukan oleh banyak mall. Saya hampir bilang kepada banyak teman-teman, jangan kita kalah dengan mall kalau tempat kerja. Mall sekarang sudah siap dengan semua
pendekatan engineering baru, kemudian regularly clean dan disinfektan. Nah, ini juga menjadi hal yang ramai, kapan harus dilakukan clean dan disinfektan. Kemudian bagaimana mempromot personal hygiene, ya karena kita tahu sekarang juga menjadi menarik tempat kerja. Ada yang kita diskusikan dengan teman-teman, apakah tempat kerja itu AC-nya harus dimatikan atau menambah kalau dia dinyalakan dengan, karena kontrol melalui AC kontrol, apakah dengan air purifier juga harus ditambahkan. Ini menjadi hal-hal yang harus dilakukan evaluasi. Kemudian PPA dan inform workers untuk bagaimana menggunakan yang baik. Kemudian health surveillance yang harus dilakukan, kemudian berkaitan dengan hajat yang lain yang bisa muncul termasuk psikososial. Kemudian mereview emergency preparedness plan, contohnya adalah assembly point sekarang seperti apa harus kita lakukan. Apakah kita masih bertumpuk nanti di assembly point? Sementara assembly point space-nya hanya untuk 100 orang bertumpuk. Nah, nanti kalau dia tidak bertumpuk, 50% diberlakukan, maka 50%-nya lagi kemana? Kemudian review dan mengupdate preventive dan control measure dalam satu situasi. Oke. Ini gambaran yang sebenarnya kita harus lihat. Dulu kita berangkat atau berada pada posisi normal, dan kita sekarang masuk new normal, dan kemudian kita akan nanti next normal. Ya. Apakah kita sudah siap untuk new normal? Ini pertanyaan kita. Are you ready for a new normal? Semua orang jawab sudah, karena kita sekarang sudah welcome to the new normal. Presiden sudah menyatakan berdamai dengan COVID, bukan menyerah. Dan karena itu yang diminta Presiden adalah tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri dengan mengedepankan protokol. Sekali lagi saya garis bawahi adalah tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri dengan protokol. New normal itu dimulai dulu tahun 2007-2008, waktu terjadi kondisi krisis. Dan new normal pertama kali disampaikan oleh Paul Glover dalam diskusi di salah satu forum. Dan Peter Hinson dalam bukunya The New Normal adalah menyatakan seperti apa kita harus adaptif. Karena itu new normal kita harus sepakat adalah perubahan perilaku. Dan kita sudah rasakan 3 bulan ini kita dirubah perilaku. Alam pun juga merubah perilakunya. Dulu langit yang biru sangat susah, tapi sekarang melihat langit yang biru sangat indah. Karena itu bagaimana perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol. Syarat new normal ada disampaikan dan semua orang sudah tahu, adalah antara lain terbukti bahwa transmisi COVID telah dikendalikan dengan hal-hal yang lainnya. Risiko penyebaran importer case dapat dikendalikan. Karena itu ini saya melihat, ini ada harus dilakukan dengan pendekatan K3. Apa dia? Pertama, mari kita tetapkan manajemen risiko dalam setiap aspek kehidupan, kemudian meningkatkan teknologi dan prasarana pengendalian risikonya, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, dan yang menarik adalah membangun budaya safety. Ya. Dari gambaran ini kami melihat working in the new normal, kita mulai melihat apakah work from home permanently, apakah kita membutuhkan office lagi atau co-working space, bagaimana employer branding sebagai satu kunci, recycling talent, kemudian rethinking meeting, remote recruiting, digital leadership, virtual team, Zoom fatigue, ini menjadi hal yang juga harus kita lihat. Perlu diantisipasi kondisi ini adalah terhadap kecelakaan kerja dan PHK. Kenapa? Banyak hal dengan remote seperti ini, kita mungkin harus mewaspadai yang namanya kecelakaan kerja dan PHK. Oke. Apakah kita bisa survive dalam new normal ini? Ya. Ya. Kalau kita melihat, kita memang diminta how to survive in the new normal. Pertama, selalu belajar. Kemudian brave atau berani. Kemudian connected. Kita harus terhubung dengan semua konsep dan menjadi menarik. Dengan kita saat ini, tanpa kita sadari, kita bisa sehari 4 webinar, itu udah connected namanya. Kemudian digital mindset, apapun sekarang modelnya, tidak perlu lagi kita menggunakan pertemuan dengan pertemuan fisik. Digital mindset harus kita bangun. Kemudian bagaimana execution disiplin, mengeksekusi secara baik, ini menjadi menarik. Nah, karena itu maka prinsip utama dari budaya K3 normal, pertama adalah saya mencoba membagi dalam 4.
sekali lagi ini adalah bicara dalam konteks sosial budaya, tidak secara keseluruhan untuk bicara K3. Pertama adalah perhatikan kesehatan. Kalau kita lihat bicara perhatikan kesehatan, ini menjadi sesuatu yang harus kita sepakat bahwa ada 4 yang kita coba bangun nanti, jadi perhatikan kesehatan, perhatikan jarak, perhatikan lingkungan, dan perhatikan perintah. Berkaitan dengan perhatikan kesehatan, kita harus pakai APD. Jadi masker, face shield, dan sarung tangan, dan lain-lain yang gratis, ini harus menjadi kita siapkan. Muncul budaya baru. Banyak teman-teman kita yang kita harus akui di lapangan, itu tidak bisa membeli APD gratis ini. Ya. Jadi mengharapkan gratis itu menjadi sesuatu. Membeli menjadi masalah karena hidup dan kehidupan. Kemudian bagaimana memeriksa suhu dengan APD lengkap petugas. Ini juga menjadi hal yang kita harus lihat. Dan kemudian bagaimana kita cuci tangan di air mengalir selama 20 detik itu menjadi suatu kebiasaan. Dan kemudian tidak memakai aksesoris, pakai tas yang awet untuk dicuci, diinspeksi, kemudian hindari memegang dan berbagi barang. Dan hal-hal ini yang juga mungkin harus kita clear melihatnya. Kemudian olahraga, luangkan waktu 3 menit untuk peregangan otot tubuh. Dan setiap 30 menit sekali kita harus ice breaking sekitar 5 menit. Dan hindarkan alkohol dan rokok. Ini prinsip kesehatan yang harus kita coba bangun. Ya, mohon maaf Pak Dani, mungkin bisa dibantu? Ya. Oke. Nah, kemudian alkohol dan rokok kita tadi sudah sampaikan, dan karena itu maka saya ingin mengajak cara aman pakai masker kain sebenarnya sudah banyak infografisnya, dan ini mungkin juga menjadi persoalan di kita. Pakai APD ini yang masker kain dianjurkan, tetapi di atas usia 50 sebaiknya menggunakan masker medis. Dan memang menjadi persoalan, ada beberapa yang bertanya kepada kita, bagaimana bagi teknisi menggunakan masker kain pada saat melakukan pekerjaan di ketinggian. Ini juga menjadi sesuatu, tapi kita ingin mengingatkan semakin banyak kasus-kasus pembelajaran yang harus kita lihat dengan penggunaan masker kain ini. Dan ada hal yang menarik adalah bahwa kita berkaitan dengan masker kain juga perlu kita ketahui secara teoritisnya seperti apa. Ada masker kain yang harus pakai tisu, dan berapa banyak tisu yang harus digunakan itu juga menjadi catatan kita. Masker kain harus digunakan sekurang-kurangnya dengan maksimum pemakaian adalah 4 jam. Setelah 4 jam dia harus diganti, dan ini menjadi hal yang kita harus ingatkan kepada teman-teman. Mulai hari ini, bawalah di kantong Anda atau di tas Anda masker itu melebihi 3 masker. Karena mengingat tadi ada ketentuan-ketentuan jika menggunakan masker kain. Ya, lanjut Mas, mohon maaf. Ya, terus. Oke. Ini salah satu bentuk-bentuk contoh engineering control sebelumnya tadi. Ya. Jadi ada tadi contoh-contoh engineering control, di mana tadi saya sudah sampaikan hal-hal, dan ini menjadi menarik. Jangan lupa pakai masker, karena hari ini resmi dikeluarkan peraturan tidak pakai masker karena 250.000. Dan kita lihat bagaimana teman-teman di rumah sakit menggunakan masker melebihi 1 set, bisa-bisa 3-4. Untuk jarak minimal 1 meter ruang kerja, ruang makan, ruang tamu. Hindari transportasi umum kalau boleh. Hindari bersentuhan orang lain, jabat tangan, cipika-cipiki udah nggak ada lagi. Setiap tempat kerja harus pakai skat. Dilarang untuk kita berhadapan langsung. Garis pembatas antri dibangun. Pembatasan maksimal orang dalam satu ruangan area umum menjadi hal juga yang kita lihat, ada hal yang juga harus dibangun. Kerja jarak jauh lebih disarankan bagi yang usia tua. Pembagian jam kerja menjadi 2 shift, dilarang untuk 3 shift. Kalaupun 3 shift, pada shift ketiga tidak boleh ada yang usia di atas 50 tahun. Kemudian menghindari kerumunan, keramaian, batasi pergerakan perjalanan dinas. Ya. Dan kita kemarin sudah mulai melihat orang mulai tertib mengantri seperti ini, dan ini Raisa sudah mulai menjadi juru bicara COVID, sudah menyatakan jaga jarak untuk menurunkan risiko penularan
hingga 15%. Jadi artinya ada sesuatu yang juga harus dibangun dengan pemahaman. Oke. Untuk lingkungan, kita mulai mungkin mengajak kepada teman-teman, penanganan masker bekas, tisu bekas, tutup mulut, hidung saat batuk bersih, ini harus clear, jangan sembarangan kita buang. Penyemprotan disinfektan lingkungan kerja secara berkala, khususnya wilayah kerja, disinfektan setiap 4 jam sekali. Atau kalau tidak, ya kita membersihkannya dengan waktu-waktu yang disepakati. Membersihkan peralatan kerja kantor, tempat tertentu, rawan penularan dibersihkan setiap 2 jam. Misalnya kenop pintu, permukaan meja kerja, handrail kursi, dan lain-lain. Pintu yang sering digunakan dalam kondisi terbuka atau dapat dibuka dengan kaki siku diusahakan. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Kalau tidak, ya kita menggunakan air purifier sebagai tambahan. Kemudian menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Dengan hitungan 3 tenaga kerja adalah sekitar 1 menit. Jadi kelompok 5 tenaga kerja sekitar 15 menit, 1 wastafel. Mulai kita berhitung sekarang. Jadi berapa wastafel yang harus kita bangun, itu juga menjadi menarik. Hati-hati dengan angka-angka ini yang perlu kita bangun di tempat kerja bagi teman-teman yang punya banyak tenaga kerja. Kemudian memasang poster edukasi juga menjadi hal yang perlu kita lihat. Dan dilarang meludah membuang ingus sembarangan, kita menggunakan etika batuk yang baik. Oke. Dan kemudian kita juga melihat untuk perhatikan perintah, regulasi sudah cukup banyak, hampir semua sekarang menggunakan regulasi dan protokol. Dulu orang susah melihat regulasi, semua sekarang orang hafal dengan regulasi. Itu menjadi menarik. Kemudian pengurus harus menyiapkan tempat kerja yang layak, memastikan bahwa tempat kerja aman dan sehat sesuai ketentuan K3. Dan karena itu, maka SMK 3 kita mulai bangun pendekatannya dengan PDCA dan BCP, itu semakin intens. Prosedur K3 juga harus kita lihat dalam konteksnya. Kemarin ada yang bertanya kepada kita, Pak, apakah harus kita lakukan lagi pemeriksaan kesehatan awal? Saya mengatakan bahwa sepanjang kesehatannya dalam pengukuran temperaturnya masih dalam batas kewajaran, saya pikir pemeriksaan kesehatan bukan menjadi kekuatan kita, tapi ke depannya memang kita harus lakukan. Oke, tantangan dari dimensi sosial budaya ini mulai kita lihat adalah tingkat pemahaman terkait risiko COVID-19 berbeda-beda yang berimplikasi kepada kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dan ini kita lihat, sangat-sangat kita lihat. Menjadi satu pembelajaran. Contoh kasus di Bogor, misalnya pasar dibuka, wah langsung numpuk. Ya. Perilaku masyarakat terkait persoalan kesehatan dan kebersihan yang berbeda juga menjadi tantangan kita. Karakter masyarakat yang patuh versus pembangkang ini juga harus kita hadapi. Saya tertarik dengan melihat bahwa bandara, kalau kita ke bandara, kita tanpa membangkang sudah langsung sepakat untuk diperiksa oleh petugas bandara melalui gate control-nya, gate security-nya. Ini setelah kasus 911. Semua orang, semua bandara dipaksa untuk melakukan hal itu. Saya pikir setelah COVID ini pun nanti harusnya juga seperti itu. Jadi karakter masyarakat yang patuh dan pembangkang ini akan terjadi. Karakter masyarakat yang perhatian dan masa bodoh juga menjadi persoalan yang harus kita lihat dalam tantangan dimensi sosial budaya. Ada masyarakat yang memiliki fasilitas perilaku barunya lengkap dengan masyarakat yang kekurangan fasilitas, seperti kami sampaikan tadi. Nah, karena itu maka menjadi menarik, budaya ketiga dibangun atas komitmen bersama. Karena itu manfaat budaya ketiga di tempat kerja adalah kita harus meyakinkan, meminimalkan kemungkinan kecelakaan akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan individu. Ini yang harus kita bangun. Meningkatkan kesadaran akan bahaya melakukan kesalahan kelalaian. Mendorong pekerja untuk menjalani setiap prosedur aman dalam semua tahap pekerjaan. Mendorong pekerja untuk melaporkan kesalahan, kekurangan sekecil apapun yang terjadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Karena itu budaya K3 yang baik, kita mengatakan SMK 3 di tempat kerja sudah dibangun, hasilnya pasti adalah budaya. Dan kalau budayanya baik, maka adaptasi new normal itu tidak menjadi problem lagi. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa karakteristik dari new normal itu menjadi menarik. Ada dua hal yang mungkin bisa mengurangi physical contact, society, dan ekonomi. Pertama adalah kita membuat standar dan working condition untuk K3 ini baik,
Dan kita sudah lakukan dengan protokol. Kemudian bagaimana kita membangun quick detection dan isolasi berkaitan dengan people yang infeksi, dan kemudian kita membangun restricted travel dan social distancing. Ini menjadi hal yang harus kita selesaikan dengan cepat supaya anak-anak kita ini bisa sekolah. Kasihan mereka kalau nggak turun-turun angka ini, nggak R0, kita nggak akan lihat anak-anak kita sekolah sampai akhir tahun. Nah, karena itu ini mungkin kita dorong kepada kita untuk bagaimana harus tracking. Nah, pemerintah sudah membuka posko K3 Corona, ada regulasi yang banyak sudah disampaikan, dan di sana sudah ada 7 tahapan yang disebut dengan rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID ini. Dimulai dengan mengenal prioritas usaha, sampai kita menguji rencana keberlangsungan usaha. Bagi teman-teman, mungkin kita ingatkan bahwa ini sama dengan BCP, BCM. Jadi artinya mengenal prioritas usaha dan mengidentifikasi risiko adalah dalam kompleksitas kita melakukan mitigasinya. Dan karena itu maka perencanaan mitigasi risiko dalam pandemi ini menjadi sesuatu hal yang harus kita bangun. Kemudian hal yang juga kita ingin sampaikan, di sisi lain ada yang mengatakan bahwa risk-based approach to restarting work itu menjadi hal yang harus kita lihat sebagai fokus utama dalam menciptakan tempat kerja yang mencegah transmisi COVID-19 ini. Pertama adalah COVID harus kita lakukan kontrol risk assessment-nya dengan baik. Dan karena itu kalau ini berhasil kita lakukan, maka kita bisa menghasilkan tempat kerja yang aman. Dan karena itu juga kita ingin ingatkan, safe restart protokol dalam new normal itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah kalau kita ingin membuka tempat kerja kembali, kita mulai dengan fire safety-nya. Kita lakukan assessment kepada fire safety. Kenapa? Karena sudah 3 bulan mungkin fire safety ini tidak digunakan. Dan kita harus waspadai, mungkin terjadi hal-hal yang bisa menjadi penghambat. Di sisi lain adalah kemungkinan terjadinya bahaya dari asbestos. Walaupun orang mengatakan tidak ada lagi asbestos, tapi kita yakin soal asbestos masih banyak. Kemudian bagaimana kita men-restarting plan dan equipment dengan menggunakan protokol yang harus kita bangun bersama. Dan ada hal yang menjadi menarik, bahwa ini menjadi perdebatan kita sekarang dengan banyak teman-teman terkait dengan statutory inspection. Ada perusahaan berada di daerah red zone, ya, daerah merah. Apakah PJK 3 atau inspektur dari luar harus bisa masuk untuk menginspeksi peralatan? Nggak mungkin. Maka kita minta menggunakan pendekatan-pendekatan, selama masih bisa dijaminkan dengan engineering control yang baik, kita mengharapkan ini bisa dilakukan. Dan kemudian, ada hal juga yang kita harus lihat adalah berkaitan dengan local exhaust ventilasi, dan hal-hal yang terkait dengan banyak hal, dan termasuk audit sistem. Audit sistem adalah mungkin harus kita lakukan nanti dengan pendekatan DEX audit, dan kemudian untuk langsung kita menggunakan teknologi digital untuk meminta kepada teman-teman di tempat kerja melakukan pengukuran. Kemudian, safe return to work juga bisa lebih dirinci. Pertama adalah hygiene measure-nya, personal hygiene, planning dengan workplace, dan work equipment dan facilities. Kemudian berkaitan dengan ventilasi, PPE, dan kemudian bagaimana action to consider orang yang berangkat dari rumah ke tempat kerja, sebelum dia meninggalkan rumah, kemudian transportnya, kemudian dia sebelum masuk tempat kerja. Muncul sekarang simptom screening, melakukan temperature checking, kemudian registering entries dan exit-nya. Jadi semua orang yang masuk harus tercatat dan yang keluar, untuk kita menggampangkan nanti jika terjadi seseorang yang terkena inspeksi COVID, itu kita bisa melakukan tracer-nya dengan baik. Kemudian meng-avoid beberapa hal, dan kemudian action consider to tempat kerja. Bagaimana changing room, bedroom, facility. Jadi artinya, kalau saya selalu katakan pada banyak teman-teman, mulai sekarang orang harus ke tempat kerja itu bawa baju 2. Nanti selesai dia kerja, dia harus ganti. Kemudian karena itu, maka kalau dia mengganti, dia harus ada tersedia kamar mandi. Nah, ini juga menjadi hal yang kita perlu lihat. Kemudian kantin dan rest area. Ini seperti apa? Apakah masih terjadi penumpukan? Bagaimana organisasi pekerjaan, workstation, dan lain-lain. Kemudian equipment-nya,
Dan juga menjadi menarik adalah berkaitan dengan dealing terkait dengan supply dan klien, seperti apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita melakukan, mendevelop simptom yang terjadi di tempat kerja. Ya. Dan karena itu, aturan kerja new normal, sekali lagi kita harus sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ada kita lakukan adaptasi kepada keputusan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Kementerian Tenaga Kerja sudah membuat beberapa peraturan terkait dengan hal ini, dan terakhir adalah SE Menaker nomor 7 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan, dan Ibu Menteri sudah secara tegas menyatakan untuk semua pihak melakukannya dengan baik. Kemudian kalau Menteri Kesehatan, kita lihat dengan peraturan Menteri Kesehatan atau KMK 328, ini sudah dikeluarkan, di mana KMK ini juga menjadi menarik. Oke, next Mas. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja, Pak Ibu Menteri mengatakan kunci keberlangsungan usaha sangat clear. Pertama adalah bagaimana pencegahan COVID dalam rangka perlindungan tenaga kerja harus dilakukan. Perusahaan harus produktif, tetapi tetap aman beradaptasi dengan COVID melalui perencanaan keberlangsungan usaha. Aman kembali bekerja pasca WFH dan PSBB berakhir dengan pencegahan COVID, dan perlindungan pekerja dalam pemberian JKK pada kasus COVID akibat kerja sudah dikeluarkan peraturannya. Satu adalah KMK 327 dan kemudian peraturan Menteri SE nomor 7, dan yang diminta adalah kolaborasi dengan banyak pihak, dan yang penting adalah pengawasannya. Ya. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan beberapa peraturan kebijakan yang kita bisa sampaikan adalah panduan pengendalian ini berdasarkan 328 ada dibagi dengan kebijakan manajemen, di mana tadi sudah sama, sudah kita sampaikan di awalnya, dan disampaikan juga tentang penguatan sosialisasinya dengan segala cara. Oke. Kemudian berkaitan dengan berikutnya adalah pengaturan di tempat kerja, pengukuran suhu di tempat kerja sudah hampir sama semuanya, kemudian menyediakan tempat cuci tangan, sirkulasi udara, dan hal-hal yang terkait lainnya, dan kemudian pengukuran tempat kerja dan usia yang dibolehkan untuk bekerja dalam kasus shift ketiga. Peraturan-peraturan ini cukup banyak, dan kalau kita lihat hampir semua kementerian sudah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan new normal, tinggal kita mengadaptasinya. Dan yang saya juga ingin menyatakan, menarik adalah India sudah mengeluarkan new normal for safe workplace dengan emerging skenario-nya, kemudian juga Singapura secara mandatori. Dan menarik, di Singapura sudah makin banyak perusahaan yang tidak boleh dibuka kalau tidak menerapkan ketentuan yang diatur dengan new normal, antara lain berkaitan dengan jarak. Ada juga perusahaan-perusahaan yang kami lihat atau kami sampaikan, satu contoh adalah Adikarya dan MRT misalnya. MRT juga sudah menerapkan protokol new normal. Okay. Peraturan ketiga terkait dengan pengeluaran new normal juga cukup banyak, sudah kita sampaikan dari awal, dan ini menjadi hal yang perlu kita lihat. Oke. Baik. Dunia kerja harus beradaptasi, karena itu mari kita sepakati kembali adalah menuju tempat kerja, tiba di tempat kerja, memasuki tempat kerja, melakukan pekerjaan, saat istirahat, sholat, makan, mengambil air minum, pergi ke toilet, selesai bekerja, dan perjalanan pulang kerja. Ini semua adalah budaya, dan menjadi menarik. Budaya itu ternyata tukang cukur pun sudah melakukan budaya tadi sebelumnya Mas. Ya. Tukang cukur pun sudah menunjukkan ada safety prosedurnya. Hebat ini. Saya bilang ini salah satu dampak dari COVID, tukang cukur sudah mulai mengenal K3. Kalau di kereta sudah kita lakukan, salah satu contoh adalah protokolnya tidak boleh menggunakan pembicaraan melalui telepon maupun langsung di dalam kereta. Karena itu salah satu hal-hal yang kita harus larang dalam protokol. Oke, baik. Ya. Kemudian kalau saya masih menjalankan protokol ini, apakah aman? Makan di restoran, berkunjung ke kantor, tamasya ke tempat, naik kendaraan, membiarkan anak saya masuk sekolah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik kalau kita lihat dari tadi apa yang kami uraikan.
terkait dengan soal-soal tadi, budaya maupun perspektif K3 kita. Saya ingin mengajak kepada kita, mari kita bangun pertanyaan-pertanyaan ini, supaya ini akan mencoba membuat improvisasi di tempat kerja itu semakin baik. Dan saya selalu mengatakan, pertanyaan ini akan muncul karena kita memang sebagai seseorang yang akan berfungsi sebagai leader dalam krisis ini, adalah juga menjadi menarik. Pertama adalah, ya next, kita harus calm, kemudian kita confident, kita percaya, kita membangun komunikasi, dan kita membangun kolaborasi. Jadi sekali lagi, tempat kerja menjadi sesuatu tantangan kita yang harus kita lakukan banyak perubahan, dan ini menjadi hal yang kita ingin sampaikan. Oke, baik. Peran pemerintah kita harapkan dengan ini semakin kuat, meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan, saya harus ingatkan ini, peningkatan peran ahli K3, dokter, paramedis, perusahaan serta ahli K3, dan ahli lingkungan sebagai role model dan edukator. Jadi kalau role modelnya nggak memahami konsep ini, saya nggak ngerti bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan pengujian lingkungan kerja dengan baik, tidak hanya sekedar untuk dilakukan pengujiannya, karena itu kembali kepada teman-teman kita ingatkan, regulasinya sudah cukup banyak, mereview pelaksanaan periksa uji peralatan, kemudian menguatkan penerapan SMK 3, dan yang paling penting adalah mendorong segera protokol K3 dengan melibatkan pengusaha, serikat pekerja, D3, dan asosiasi. Dan mendukung pengusaha dalam proses penilaian risiko, yakni identifikasi bahaya, menular dan tidak menularnya, penilaian risiko terkait dengan adopsi tindakan pencegahan dan pengendalian, maupun pemantauan dan peninjauan. Pembuatan atau revisi rencana untuk pencegahan, penahanan, mitigasi, dan pemulihan. Dan yang paling penting adalah mendorong hampir seluruh pihak untuk lebih besar peranannya dalam pelaksanaan K3 dan kesehatan. Saya pikir ini mungkin Mas Denny yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang ada, dan mungkin hal-hal yang lain adalah berkaitan dengan infografis yang sudah sedemikian banyaknya kita lihat beredar di masyarakat, yang saya malah takut infografis ini hanya sekedar kita baca saja tanpa kita maknai. Tapi ini mungkin yang bisa kita share dalam kesempatan ini. Terima kasih. Oke, luar biasa nih Pak Saud ya. Oke teman-teman semua, kita buka session kedua. Ini kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua, tapi tidak semua pertanyaan, nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan mana yang akan kita bahas. Namun sebelumnya saya akan ada informasi dulu buat Bapak Ibu semua. Mungkin sebentar ya Pak Saud ya, ada informasi. Oke, Bapak Ibu semua, kalau untuk training lanjutan ataupun training-training sertifikasi BNSP yang lagi kita prioritaskan, itu bisa menghubungi Bu Made ya. Terus pengambilan sertifikat tadi Mas Adi ya, bukan yang Mbak Septiana. Ingat juga teman-teman di Instagram kita @mediatama, lalu Facebook kita Tama Mediatama Sertifikasi. Insya Allah juga kalau misalkan video ini bagus, saya akan share di dalam YouTube-nya Kak Ci Deni. Ya, ini banyak sekali pembicara-pembicara yang dulu pernah ngajar, kita sudah rekam ya. Insya Allah juga kalau misalkan hasilnya bagus, kita akan upload juga di sini. Jangan lupa di-subscribe. Oke, untuk yang training online ada informasi juga petugas K3 Migas, operator K3 Migas, pengawas K3 Migas ya, teman-teman semua di tanggal 22 sampai 24 Juni. Ada juga di untuk K3 konstruksi juga ada ya, tapi sertifikasinya BNSP, operator scaffolding, supervisor K3 peranca, dan petugas K3 konstruksi. Nah, bagi teman-teman semua yang menginginkan ada jaket gaul, jaket boomers ya, seharga 375.000, silakan subscribe YouTube-nya Kak Ci Deni dan like, lalu pilih salah satu video yang paling menarik dan share di grup Facebook-nya ya. Nah, nanti malam saya akan informasikan siapa yang akan berhak untuk mendapatkan jaket gaul tersebut ya di WA Group Mediatama. Jadi teman-teman yang belum gabung ke WA Group silakan bergabung di Mediatama. Oke, besok ada webinar lanjutan yaitu standar kesehatan kerja. Bagi yang belum registrasi silakan dengan Ibu Dr. Jovita, seorang praktisi K3 dan sekaligus dokter pemeriksa kesehatan. Hari Seninnya kita belajar leadership is fun ya sama
motivator kita Bapak Agung ya dari Growing. Nanti sorenya itu juga dari Dr. Steven kita akan belajar juga mengenai protokoler ya terkait dengan K3 di masa new normal. Oke, itu informasi dari saya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan mungkin dari Pak Ruislan PT STMJ. Nah, ini. Pak, menyangkut dengan transportasi umum, kayaknya kayak KRL MRT, kayaknya susah untuk menerapkan protokol kesehatan karena banyak penumpang dengan jumlah transportasi. Ya, saya bertanya, menurut pandangan K3 dalam hal ini seperti apa sih, Pak? Nah, ini, mohon Pak, ini spesialis Bapak nih, Pak, KRL MRT. Ya, langsung Mas Denny. Langsung Pak, nanti. Nah, langsung. Ya, kalau untuk transportasi saya pikir ini clear ya. Kalau MRT sudah dinyatakan hanya 50% kapasitas penumpang. Dan itu sudah masuk dalam protokolnya. Nanti mungkin ada di sini saya lihat Roy Nababan, mungkin kepala stasiun yang bisa jawab juga nanti. Ya. Tadi Pak Roy juga izin berkomentar nih Pak. Langsung aja buka. Ya. Boleh Pak? Ya, silakan. Pak Roy, mana tuh dia? Roy, oke. Pak ya, Roy? Karena dia kepala stasiun deh. Ya, Pak Roy, silakan Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Aduh, Pak Saud kenapa harus sebut nama saya? Saya diam-diam tadi. Silakan Pak Roy. Ya, menanggapi pertanyaan tadi, sebenarnya Pak Saud lebih pantas sih buat ngejawab karena beliau membuat kebijakan di MRT. Advisor ya untuk banyak kebijakan kami di MRT. Kalau saya kan lebih kepada pelaksana kebijakan yang ditetapkan dari corporate. Tapi benar tadi Pak Saud sampaikan di MRT. Saya hanya berbicara MRT ya, tidak melebar ke moda transportasi lain yang saya nggak pernah menjawab. Tapi kalau di MRT banyak perubahan lah yang kita lakukan. Kita benar-benar mengadopsi pola new normal, dan kalau Bapak Ibu yang ada di sini masuk ke stasiun MRT atau masuk ke kereta MRT sekarang pasti ngerasakan bagaimana new normal yang kami maksud di sana gitu. Mulai dari kita masuk dari stasiun, kita sudah bikin marking di mana kita harus berdiri, harus mengantri, harus nunggu, harus duduk gitu. Itu semua ada prosedurnya, ada panduannya. Kemudian kita masuk, ada screening temperatur yang saat ini kita beberapa stasiun masih manual pakai termometer, tapi kita lagi coba jajakin bagaimana supaya bisa pakai thermal screen gitu ya. Jadi memang tidak ada, meminimalisir kontak antara petugas dengan penumpang begitu. Kemudian masuk, kita batasin kapasitas stasiun. Jadi kalau stasiun memang sudah, masing-masing stasiun beda kapasitas maksimalnya. Tapi kalau memang sudah mencapai volume maksimal yang kita tetapkan aman, kita tahan gitu, tidak boleh masuk ke platform. Kemudian di platform antrian sudah ditetapkan, masuk di kereta juga begitu. Jadi selain penanganan di stasiun, di dalam kereta, termasuk juga di balik layar, ada banyak sekali proses yang kita lakukan yang masyarakat nggak tahu, termasuk masalah kebersihan gitu ya, kebersihan, kemudian SOP untuk staf kita, bagaimana kita tetapkan di balik layar. Saya pikir beberapa hal sudah kita publish di sosial media MRT, bisa dilihat di Facebook atau Instagram @MRTJ. Itu cara kita untuk mengedukasi masyarakat, khususnya pengguna MRT Jakarta. Jadi memang sekali lagi, apapun yang MRT lakukan, memang kalau tidak dapat, penumpang tidak bekerja sama dengan baik, ya mungkin tidak akan efektif. Jadi sekali lagi, MRT, pemerintah, dan masyarakat memang harus sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan pola baru ini, pencegahan coronavirus di fasilitas publik. Ya mungkin itu aja sedikit dari saya. Nanti Pak Saud ditambahkan. Ya. Oke, Pak Roy, terima kasih Pak Roy. Kan jadi aman karena kepala stasiunnya ada gitu. Oke, Pak Roy, terima kasih. Menambahkan yang disampaikan Roy, jadi memang kita juga sudah melakukan juga sampai drill. Jika ada yang PDP, bagaimana mengevakuasinya, berarti harus disediakan ruangan khusus. Kemudian bagaimana melakukan kontak dengan rumah sakit rujukan yang memang dilakukan. Jadi sekali lagi, MRT memang kita mau mencoba role model. Tapi kalau ditanya transportasi lain, ya sama dengan Roy, saya nggak berani komentar karena kami tidak berada di situ. Tapi kalau kita boleh jujur, dalam satu webinar dengan ahli epidemiologi, saya dikritisi oleh teman-teman
Mereka bilang, enak Pak Saud ngomong MRT. MRT kan gampang karena masih baru. Tapi Bapak ngelihat nggak, mereka yang datang dari pasar, di pasar sendiri nggak ada protokolnya. Kemudian masuk dia ke MRT. Seperti apa Bapak melakukannya? Nah, saya bilang, itulah gunanya kita melakukan tracing-nya atau melakukan proteksinya di awal dengan pengukuran temperatur. Supaya nanti kalaupun masuk, ya kita menyikapi di dalam pun sudah kita buat. Ya iya, itulah menjadi menarik sekarang. MRT golongan menengah ke atas atau dari bawah sampai ke atas. Saya bilang semua masyarakat akan masuk. Sekali lagi ini menjadi catatan kita. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Ayu nih. Mbak Ayu bertanya gini Pak Saud. Mohon izin bertanya Pak, perusahaan sedang melakukan rekrutmen dengan kondisi pandemi dalam masa new normal. Nah, mohon masukannya nih Pak, protokol untuk rekrutmen dengan kondisi new normal itu seperti apa sih Pak yang harus dilakukan selain melakukan MCU? Nah, gitu. Ya, pertama tadi rekrutmen harus melakukan menggunakan sistem digitalisasi. Tidak mungkin kita lakukan dia suruh datang, nggak mungkin ya. Maka yang kita minta adalah tolong diwaspadai. Yang penting adalah ada hasil screening kesehatannya yang bisa disampaikan clear. Tapi ini kan menjadi menarik lagi. Kalau dibilang screening, selalu orang berprinsip PCR dan swab. Ya kan? Nah, itu kan mahal. Maka seperti apa? Kan MCU-nya nanti baru dilakukan jika dia sudah masuk. Sudah lulus ini Pak ya, administrasi sama interview Pak ya. Ya. Jadi mari kita mencoba, saran kami adalah dalam menggunakan digital interview, lakukan dulu pendekatan-pendekatan, coba dipeta kondisi rumahnya, kita kan bisa tracer dari sana. Jadi misalnya dia daerahnya adalah red zone, berarti seperti apa perilaku keluarga di rumah, itu juga harus diwaspadai. Sekali lagi, tidak menutup kemungkinan semuanya harus kita gali. Jadi sampai ke area tempat tinggalnya itu kita harus interview semua Pak ya? Ya, budayanya kalau dia tadi menjadi salah satu kandidat yang akan kerja. Kan berarti kan dalam interview kita harus menelusur sampai ke sana. Sekali lagi memang COVID hanya punya batas waktu katanya 14 hari kan. Tapi kan kita juga harus berhati-hati. Ada orang yang kuat badannya, bisa saja. Sering terjadi OTG kan. OTG itu orang tanpa gejala kuat dia, tapi ternyata. Nah ada kemarin tuh yang menarik, ada reuni baru-baru 3 orang duduk dekat-dekatan, 3-tiganya kena COVID. Gara-gara 1 orang OTG. 3-tiganya PDP. Dan sekarang ada salah satu yang menjadi kena ventilator. Jadi artinya apa? Ini yang perlu kita juga waspadai semuanya. Sekali lagi tracer menjadi menarik. Gitu, oke. Terus Pak ada yang nanya nih Pak Yuda Bagus nih, bagaimana dengan top manajemen yang tidak support nih Pak terhadap protokol new normal? Nah, baik itu dari sisi kebijakan ataupun budgeting. Kalau kita sebagai orang K3 itu apa yang harus kita lakukan nih Pak? Si malakama nih orang kayak gini. Tolong ini lokasinya di mana perusahaannya? Kalau dia di DKI, keputusan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sudah mengharuskan ada protokol di tempat kerja. Kalau tidak dia kena denda. Itu dadakan. Merujuk dari Pergub 51, turunan Pergub 51, itu sudah ada peraturan dari DKI yang mengharuskan hal itu harus ada protokol. Jadi nggak mungkin lagi ada seorang top manajemen yang tidak support. Karena memang itu diminta. Jadi dan kalau malah diminta harus ada tanda tangan dari manajemen. Ya kan fakta integritas namanya. Oh gitu. Itu di DKI. Saya sekali lagi belum, makanya saya tanya tadi dari mana. Kalau di DKI itu jelas sudah ada. Jadi setiap perusahaan sudah harus membuat protokol new normal, kemudian harus menandatangani fakta integritas. Kalau ini tidak ada, ini akan menjadi, dan menariknya harus ada tim COVID-19. Pak, perusahaan sebesar apakah? Apakah hanya untuk perusahaan besar, apa sedang, atau kecil, atau jenis perusahaan yang seperti apa yang memang diwajibkan ada protokol dan fakta itu? Oh, semua jenis perusahaan. Jenis perusahaan. Ya. Tapi Pak, terkait dengan pengawasannya itu seperti apa Pak ya? Karena perusahaan di Jakarta kan banyak sekali gitu loh Pak. Ya.
Ya, itu yang kita bilang tadi. Ini kan akan menjadi nanti berangkat dari public moral. Oh. Jadi public moralnya yang harus kita bangun. Itu yang saya bilang tadi. Kan sekarang semua orang bisa melihat gampang kok. Kalau memang dia nggak mempunyai, tinggal kirim saja di apa, langsung itu udah langsung viral kan. Jadi saya selalu bilang ini mungkin public moral edukasinya harus. Tapi sekali lagi saya yakin kalau ada top manajemen yang seperti itu, waduh, hari gini gitu. Oke, Bapak Ibu semua, kita buka lagi raise hand. Ini Pak Raihari. Nah, silakan Pak Raihari di unmute dulu. Atil Sipate. Siapa yang duluan ya? Silakan. Pak Atil, silakan di unmute. Saya sudah unmute. Dari Pak Atilnya belum? Halo Pak Atil. Oke, siapa yang duluan ya? Pak Saiful Bahri. Siapa yang duluan? Yuk. Di unmute dulu. Oke, Pak Yusuf ya, Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Halo, selamat sore. Sore, silakan Pak Yusuf dari mana Pak? Kenalin diri dulu. Oke, nama saya Yusuf dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Oke, mahasiswa Pak ya? Terima kasih Atau dosen Pak? kepada Pak Saud. Iya, dosen. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi disebutkan oleh Pak Saud dalam presentasinya bahwa belum ada ya kebijakan K3 ini dimasukkan dalam pengendalian COVID-19. Yang saya tanyakan apakah ada peran penting dari pemangku kepentingan untuk bisa diinput atau direkomendasikan kepada pusat supaya masuk menjadi formal gitu legalitasnya. Terus yang kedua terkait penggantian sumber daya manusia, apakah boleh di zaman yang sekarang ini revolusi industri 4.0 untuk mengganti tenaga manusia menjadi mesin semuanya? Mengingat ini sangat efektif sekali di dalam penanganan COVID. Terima kasih. Oke, jadi ada dua Pak. Silakan Pak. Ada ngomongin soal kebijakan K3 nasional diusulkan ke pusat dan penggantian manusia semua menjadi robot. Nah, itu ada efeknya juga nanti. Silakan Pak. Pertama soal kebijakan Pak Yusuf sebenarnya tadi sudah kami sampaikan. Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan kebijakan dengan SE 07 tentang bagaimana protokol yang diharuskan. Hampir semua sekarang sudah. Masalahnya yang kita ingin ajak adalah masih banyak protokol yang belum mendekatkan pada K3-nya. Itu yang mau kita bangun. Kenapa? Kami melihat masih orang selalu berpikir protokol itu adalah hanya berkaitan dengan kesehatan. Tapi orang lupa gitu. Bahwa dalam dia mencoba melihat engineering control atau alat pelindung diri pun itu sebenarnya sudah K3. Ya kan? Jangan kita bilang nggak K3, itu K3. Cuman memang ini yang kita harus benahi pada saat ini. Bahwa tadi satu contoh, kenapa Gojek sekarang harus pakai cover di belakangnya? Itu kan salah satu engineering control berkaitan dengan K3. Karena Gojek kalau kita lihat dalam implementasi secara sehari-hari adalah yang sudah menerapkan K3, dimulai dengan menyediakan secara gratis helm. Tapi kan Gojek sudah mengatakan, mulai hari ini kami tidak menyediakan helm lagi. Kenapa? Pakai dan bawa sendiri, milik sendiri. Itu kan salah satu kebijakan K3 yang sudah mulai terekspos secara nasional. Jadi artinya kebijakan K3 sudah ada. Cuman penguatan-penguatannya yang kita mungkin harus lihat. Yang kedua tadi Pak Yusuf menjadi menarik, apakah kita harus mengganti tenaga manusia dengan mesin? Pak, sekali lagi riset dari perusahaan yang menentukan itu. Kalau kami dari yang sudah lama di kementerian, selalu kita berharap tetaplah gunakan manusia. Ya kan? Tapi kita tidak mungkin menghindarkan yang namanya industri 4.0. Arah industri 4.0 sudah semakin cepat ini. Semua sekarang digitalisasi. Persoalan muncul kembali. Sudah siapkah kita dengan hal itu? Mungkin Politekkes ya, Tanjung Pinang, mungkin harus mengimprovisasi. Misalnya sekarang, bagaimana teman-teman menggunakan digitalisasi tadi dengan lebih baik. Kita sudah melihat, satu contoh kemarin ada satu perusahaan besar, harus dilakukan pengukuran. Statutory inspection-nya itu ternyata itu tempatnya jauh dan memang ada tempat pekerjaan ketinggian. Dia harus naik cerobong. Apakah dia harus melakukan dengan cara yang normal seperti biasa ini? Naik tangga atau dan lain-lain. Kita bilang, kenapa nggak dipikirkan pakai drone? Oh iya ya Pak. Nah, sekarang mereka melakukan inovasi dengan drone. Apakah ini akan mengurangi orang? Enggak juga. Enggak juga. Orang yang tetap mengoperate drone tadi.
Tapi kompleksitas risikonya sudah mulai dihitung dengan teknologi. Ya kan? Kan teknologi ini menjadi sesuatu yang juga harus kita aminkan dengan baik, bahwa itu tidak menghilangkan kesempatan orang bekerja selama kita lebih melihatnya dengan. Jadi kalau orang K3 selalu bilang ada risiko pasti ada opportunity. Ya, jadi dulu orang selalu berbicara, wah itu risikonya bahaya, selalu konotasinya negatif. Tapi sekarang kita selalu mengatakan dengan ISO 45000, ada risiko sebesar apapun risiko pasti ada opportunity di situ. Nah itu yang harus kita jadikan. Mungkin cukup clear saya. Oke Pak, ada pertanyaan ini menarik juga dari Bu Uswatun Hasanah. Kalau kita sebagai orang K3 membuat protokol K3 untuk di perusahaan, protokolernya itu apakah dimulai dari rumahnya dia, perjalanan, selama bekerja, sampai dengan dia pulang lagi, Pak, protokol yang harus dibuat oleh orang K3. Dan apakah itu menjadi tanggung jawabnya K3 di perusahaan itu, Pak? Ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam slide saya pun sudah saya nyatakan. Protokol itu harus kita mulai dari berangkat dari rumah, kemudian selama dalam perjalanan, kemudian sampai di tempat kerja mau masuk, kemudian di tempat kerja dengan segala fasilitasnya, kemudian dia mau keluar, kemudian dia di perjalanan pulang sampai di rumah. Dan itu semua harus clear, supaya kita bisa men-tracernya juga dengan baik. Sehingga ini tidak dibolehkan lagi orang pulang dari rumah, kantor, entah kemana dulu gitu, nggak mungkin lagi. Karena tracernya harus clear itu. Untuk menghindarkan kalau nanti dia terkena, kita gampang untuk melacaknya. Dan itu protokol, kebiasaan yang harus kita atur dengan kepatuhan. Tapi apakah itu menjadi tanggung jawabnya si perusahaan? Misalkan nih Pak, mohon maaf ya, ada perusahaan yang memang keterbatasan dari biaya. Kalau memang perusahaannya besar, mungkin ngangkut manusianya disediakan bis gitu kan, pekerjanya dibawa ke perusahaan, terus perusahaannya nanggung semua, terus dipulangin lagi dengan satu bis. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang tidak ada menyediakan sama sekali bis atau angkutan-angkutan untuk karyawannya, Pak? Nah, ini menjadi soal ini juga nih Pak, problem. Ya itu tadi kan, itu yang kita bilang kepada teman-teman. Kan mitigasi risikonya harus kita lihat. Ternyata dia tidak punya kendaraan pribadi, dia harus menggunakan public transportasi. Kita udah lihat kemarin waktu dimulai dibuka kereta komuter lain, menumpuknya manusia. Kita minta kepada komuter lain, ayo tolong bangun di sana, kontrol protokolnya clear. Ya akhirnya dilakukanlah distancing. Ya kan, sehingga orang baru bisa naik kereta lebih dari setengah jam misalnya. Nah, hal-hal itu kan menjadi sesuatu yang juga harus kita lihat. Dengan dia setengah jam lebih berdiri, apakah tidak ada problematika pada saat dia sampai nanti di tempat kerja? Kan berarti risikonya juga harus kita lihat. Ini yang harus dimasukkan dalam protokol-protokol. Jadi segala sesuatu yang bisa diperhitungkan dalam manajemen of change-nya itu menjadi menarik kita lihat. Jadi mungkin di data pekerjanya itu, rumahnya di mana itu semua harus didata ulang semua gitu Pak ya, mereka tinggal di mana itu ya, area masuknya di mana gitu ya, apakah masuk red zone atau apa gitu Pak ya. Oke. Saya selalu mengatakan segala sesuatu yang kita tulis harus kita patuhi. Dan itu prinsip audit nanti kan kalau auditornya datang. Nah karena itu maka bagi orang K3 harus melihat ini menjadi sesuatu, mengurainya dengan lebih clear. Oke, kita buka lagi satu lagi pertanyaan. Silakan yang raise hand, Pak Atil. Pak Atil apa Ibu Atil nih? Silakan, Pak Saiful Bahri. Satu lagi, siapa yang duluan? Pak Atil ya. Pak Saiful udah belum tadi? Kayaknya udah ya. Halo? Halo? Pak Saiful udah belum tadi ya? Saya lupa. Belum Pak. Oke, silakan Pak Saiful. Selamat sore Pak Saud. Pak Saiful dari mana Pak? Sore Pak. Ya, saya dari Tata Mulia di Bali Pak. Oh, Tata Mulia. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau tanya untuk pekerjaan konstruksi. Kalau mungkin untuk pengecekan suhu, hand sanitizer, mungkin APD, mungkin masih bisa kita laksanakan. Cuman masalah social distancing ini Pak, karena kalau di konstruksi kan agak susah. Mungkin Bapak ada kiat-kiat yang bisa minimal bisa mengurai terjadinya penumpukan
orang dalam satu area gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Protokol K3 konstruksi, Pak, dalam hal social distancing, itu gimana, Pak? Silakan. Ya, baik Pak Saiful, sebenarnya Menteri PU sudah mengeluarkan instruksi Menteri tahun 2020 berkaitan dengan hal ini. Di sana disyaratkan memang social distancing harus dibangun dengan segala perhitungan. Jadi memang kalau kita boleh melihat bahwa pekerja konstruksi kan adalah pekerjaan yang tidak terkena PSBB. Jadi sebaik diberlakukan PSBB, konstruksi itu adalah dibebaskan. Tetap bekerja sampai hari ini. Tidak ada larangan. Cuman memang harus diwaspadai karena ini kan juga menjadi persoalan social distancing. Contohnya adalah kita tahu pekerja konstruksi itu kalau dia bekerja dalam satu remote area, pasti dia tinggalnya dalam bedeng yang sama. Ya kan? Di satu bedeng bisa-bisa kadang-kadang bisa 30-40 orang numpuk ya. Social distancing-nya seperti apa? Itu yang kita ingin mengatakan bahwa semuanya kembali kepada teman-teman K3 untuk melakukan sosialisasi dengan baik. Sehingga pada saat melakukan 5-minute meeting ya kan di pagi hari, itu hal tersebut harus diingatkan. Jadi sekali lagi memang persoalan dampak sosial terkait dengan COVID ini dalam konstruksi, kalau kami lihat sebenarnya instruksi-instruksi sudah ada, tapi dalam realita kenyataan di lapangan saya tahu ini sangat sulit. Apa yang dikatakan oleh Mas Saiful tadi memang benar. Agak sulit kita bisa melakukan kontrolnya. Kenapa? Pengawasnya aja kadang-kadang bisa nggak melihat itu kan. Tapi sekali lagi, pribadi lepas pribadi mungkin harus diingatkan pada saat dilakukan 5-minute meeting atau morning talk. Ya. Jadi itu mungkin harus diingatkan. Tapi sekali lagi semuanya sudah ada instruksinya. Oke, jadi Bapak silakan nanti buka surat edaran Menteri PU ya Pak Saud ya. Ya, ada terkait dengan protokol K3 konstruksi. Oke Pak Saud, kayaknya nih waktu kita sudah habis nih Pak. Sebelum kita tutup, boleh Pak dibantu untuk diberikan closing statement terkait dengan topik kita siang ini, New Normal, Budaya, dan Perspektif K3 agar dapat terimplementasi dan efektif, efisien di tempat kerjanya masing-masing. Silakan Pak Saud. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi menurut kami, bahwa dalam situasi COVID-19 ini, paling penting adalah bagaimana kita membangun budaya patuh. Dengan budaya patuh, kita akan mampu memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Dan hal yang juga menjadi menarik adalah di samping budaya patuh, adalah kita harus melihat tempat kerja kita, atau semua tempat, tidak hanya tempat kerja kita, dalam perspektif K3 yang lebih baik, di mana ada risiko-risiko yang harus kita urai dan ada risiko-risiko yang harus kita kendalikan. Dan sekali lagi, keberhasilan satu tempat kerja melakukan K3 adalah bukan hanya karena pimpinannya saja, tapi adalah sejauh mana keterlibatan kita bersama dalam melakukan penanganannya, maka itu akan menjadi lebih baik. Mungkin demikian Mas Den. Oke, luar biasa nih Pak Saud ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, waktu kita sudah habis nih. Terima kasih banyak nih buat Pak Saud atas pencerahannya, sharing sessionnya yang luar biasa. Kami doakan semoga Pak Saud diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari virus corona nih Pak Saud ya. Sehat terus nih Pak Saud. Oke, Bapak Ibu semua. Ini masih ada banyak pertanyaan, ada 20, ada yang masih ada yang raise hand. Kami mohon maaf nih, misalkan masih belum bisa menjawab, tapi tadi beberapa sebenarnya sudah dibahas di presentasinya Pak Saud ya. Oke, itu aja dari saya. Stay at home di rumah saja, tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinarnya Media-Tama. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Terima kasih Pak Saud. Sama-sama.